Terima kasih, makasih udah datang berkunjung ke rumah kami. Iya. Setelah berapa lama ya? Kalau nggak salah ini yang ketiga kali nih. Tiga kali, terakhir 2015 pas lahiran Mirza ya. Iya, jadi pertama itu pas prospek ya. Yang pas demo galvanik itu. Udah di sini kan? 2013 sekitar Agustus. Iya, pas 2013 baru lahir. Terus yang kedua, ya pas lahiran Mirza ada bapakmu itu kan. Iya. Terus baru sekarang yang ketiga. Nah, ini keenam, Mbak. Oke. Kami nih sebenarnya pengen ada cerita gitu loh. Pengen tahu gimana sih Ika pertama kali kenal tentang bisnis yang Ika jalani sekarang gitu kan. Awalnya sih kalau nggak salah kita kan nggak kenal ya kan. Saya kenalnya sama Rustam karena teman SMA iya. SMA 3 IPA 3. Iya, jadi kita walaupun Kelasnya pun masih ingat ya. Ingat. kita sih satu alma mater semuanya ya kan, cuma nggak kenal karena beda tahun, beda jurusan gitu benar ya. Betul. Iya, kalau kita mau flashback sih sebenarnya pertama saya kenal sama Rustam. Berarti saya harus bertanya pertama kali ke Rustam nih. Iya. Apa yang membuat Rustam tiba-tiba nginbox saya ya kan, bertanya tentang bisnis yang lagi saya tekuni. Begitu ini lahiran anak kami, ini lahiran anak kedua. Terus apa namanya? Udah mulai ngantor kok pergi pagi, pulang sore, masih Pulang petang ya. petang bukan sore. Pertama ya, anak pertama. Oh, sorry. Ya. Anak pertama. Iya benar, anak pertama. Terus sudah ada kesibukan seperti itu. Masa kayak gini gitu ya, apalagi nanti kalau dikaruniai waktu itu ya 2013, apalagi dikaruniai Anak lagi kan. kayak apa repotnya nanti gitu. Nah, bagusnya nih ada backup pengganti gajinya dia gitu di kantor waktu itu. Ya kita pengennya pelan-pelan kita siapkan biar di usia yang ya 40-an lah itu sudah agak senggang lah gitu ya. Iya. Waktu itu waktu kita pulang mudik ya, kebetulan sama-sama waktu itu masih sama-sama di Madura ya. Tapi nggak sempat ketemu. Oke. Terus lanjut ketemu di sini, minta aku inbox dia Novi buat ketemuan ajarin istri gitu. Nge-skin gitu. Udah habis itu di follow up Datang deh ke datang sini ke ya. sini. Padahal jauh ya dari Jauh, Bekasi ke dari sini berapa Bekasi ke lama sini. itu Pak? Itu masih hampir 2 jam. Oh iya, Satu belum ada jam tol. lebih. Belum ada tol, Iya. terus jalanannya sempit. Sempit. Kalau waktu itu kalau nggak salah hari Sabtu. Jadi Ya waktu Rustam inbox saya nanya dulu tuh, udah member belum Tam? Belum kayaknya gitu kan. Terus saya ngajak Mas kan, ayo kita ke tempatnya Rustam. Akhirnya kesinilah ya, kesini terus demoin. Saya juga masih pemula itu, jadi antara mencong sebelah atau enggak entahlah gitu kan ya, yang penting prospek aja intinya ceritanya. dan confident. Dan confident, memang berarti confident tuh penting loh. Awal itu kepercayaan tuh kan dari suami. Jadi karena teman suami ya, saya otomatis pasti ada menaruh kepercayaan. Yang pertama. Nggak mungkin menjerumuskan lah ya suami. Iya. Gitu. Nah, setelah yang pertama itu dari background pertemanan kan jelas gitu ya. Yang kedua juga sebetulnya penjelasannya standar gitu ya. Mengenai confidence atau enggaknya gitu kan memang didasari dari percaya sebelumnya, jadi otomatis langsung oke gitu. Nah kalau masalah product knowledge-nya kan memang harus dipelajari juga ya. Cuma saya lebih menilik kepada income gitu, karena pada saat itu memang kami fokus untuk mengganti, istilahnya niat ganti gaji ke penghasilan dari penghasilan yang lain gitu. Jadi otomatis nyari-nyari yang
memang bisa ke sana nyari gitu. bisnis yang Iya. mengarah ke sana ya. Sebelum-sebelumnya bukan nggak nyobain ya, udah nyobain beberapa gitu. Cuma dagang-dagang biasa. Dagang-dagang biasa tapi yang belum ada achievement apapun gitu ya. Nah, begitu ada yang mau ngajakin punya income yang bagus, kenapa enggak gitu ya? Ibaratnya kita diajakin masuk ke sebuah perusahaan yang menjanjikan gaji yang oke gitu istilahnya ya. Kenapa enggak dicoba gitu kan? Nah, pas dijalanin ya itu lumayan gitu ya. Dapatnya lumayan, hambatannya juga lumayan juga. Ya hambatan pasti ada, cuma karena kita kan timnya Iya. bagus, ya kita saling inilah, saling Iya. backup, Saling backup. saling bantu. Ada masalah ya kita saling sharing gitu. Jadi Iya. terasa ringan jadinya. Tapi memang intinya adalah kepercayaan dulu memang. Betul. Kepercayaan baru kita mau fokus untuk bisnisnya itu enak gitu. Jadi apapun hambatannya nanti hajar gitu. Nah, sebenarnya di bisnis ini tuh tidak selalu menjanjikan akan berhasil ya kan. Pasti beda lah orang yang bekerja, orang yang berusaha, orang yang niat sungguh-sungguh gitu kan ya. Pasti beda sama yang cuma niatnya cuma coba-coba terus maunya kerja nyantai tapi Hasil mau maksimal. dapat hasil banyak itu nggak mungkin begitu ya kan. Intinya di bisnis ini siapa yang bekerja, siapa yang bina tim, siapa yang punya strategi, intinya bekerja aja dulu pasti akan ada hasil gitu kan. Hasil itu pasti akan ngikutin lah ya. Basicnya waktu itu saya kan ibu rumah tangga, terus tiba-tiba punya penghasilan gitu kan ya. Kayaknya tuh seneng kalau misalnya ngajak sesama ibu rumah tangga juga punya penghasilan. Nah, terutama kalau bisa ngajak temen ya kan. Nah, sampai akhirnya ya Rustam inbox saya. Jadi waktu Ike gabung tuh Pak, memang Ike tuh orangnya apa ya, kalau aku bilang dia tuh nggak ngerepotin upline. Biasanya kan ada tipe orang tuh yang gini, udah terserah upline deh, nunggu gitu loh. Iya. Jadi tipenya tipe mandiri ya. iya, tipenya tipe mandiri, terus Dan otodidak, punya inisiatif, Punya nah inisiatif, kayak iya. gitu. Terus yang paling seneng juga dari Ika tuh, nggak semua nih ya. Ika tuh orangnya nggak baperan, ya, nggak baperan, terus sabar banget gitu kan ya. Sampai akhirnya ya bisa jadi memang, ya kan, karena memang saya lihat Ika juga, ya itu usahanya sih usaha itu pasti nggak akan mengkhianati hasil gitu kan. Karena pada saat kita berusaha maksimal, ya kita ya sama Allah itu dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang punya daya juang sama. Iya benar. Karena kalau tanpa itu ya kita nggak akan pernah ketemu nih. Jadi makanya pada saat tadi NND bilang hasil itu akan mengikuti, itu karena pada saat kita berusaha maksimal, Allah akan mempertemukan kita dengan orang yang sefrekuensi, selevel, sejalan, Ya. searah. Akhirnya apa? Akhirnya seperti yang tadi Rustam bilang, walaupun ada tantangan berat, nggak berasa berat. Gitu. Itulah teamwork sebenarnya. Ya kalau dipikir sih sebenarnya apa ya, bisnis ini tuh dibilang mudah ya enggak ya. Dibilang sulit pun juga enggak. Buktinya banyak yang berhasil. Dibilang mudah juga enggak. Buktinya ada yang nggak berhasil, bener nggak? Ya kan? Jadi makanya kita tuh nggak bisa menjanjikan misalnya begitu join di bisnis ini pasti akan dapat sekian, itu nggak bisa, ya kan? Jadi intinya semuanya berdasarkan kerjanya. Tapi kalau kerjanya benar, terus dilakukan terus menerus, income yang dipengenin itu pasti kecapai juga sih, ya kan? Jadi bukan hal yang nggak mungkin gitu loh. Ya kan. Dan dan di bisnis ini ya Mbak, saya mengenal namanya give and take. Jadi itu sangat berasa banget.
karena kita tidak akan mendapatkan apapun ya, bukan tidak mendapatkan apapun ya, mendapatkan, tapi itu adalah dari hasil kita memberikan Ya, sesuatu setuju. ke orang lain. Betul. Jadi dan itu yang akan membentuk loyalitas tim. Iya. Dan saya percaya ketika kita memberikan kebaikan Ya. gitu ya, tulus gitu ya, walaupun kita nggak mendapatkan kembali dari orang itu, kita akan mendapatkan dari yang lain gitu. Yang Jadi tanpa disangka-sangka. iya, jadi saya pikir di bisnis ini datang dan pergi orang itu Iya, sudah udah biasa, biasa. tapi basic untuk give and take itu jangan dilupakan, karena dengan begitu kita akan terus ada eksis. Kamu berapa tahun nih berarti ke? 8 tahun Mbak. 8 tahun ya. Aku berarti hampir 10. 10 tahun April besok nih. Jadi kalau saya amati sih, kita tuh begitu masuk, kita tuh jangan mikir gini, kalau aku kerja sekian aku dapat berapa. Jadi jangan mikir Jangan uangnya hitung- dulu jangan gitu loh. hitung-hitungan di Iya, awal. jangan hitung-hitungan di awal. Justru kalau saya perhatikan leader-leader yang jadi ya di Iya. organisasi, itu tuh yang dia nggak mikirin apa sih uangnya dulu gitu loh. Iya. Jadi dia memberikan ilmu dulu ke timnya, bantuin timnya gitu kan ya, demo, coaching, meet up. Terus dia tuh pokoknya besarin timnya, itu otomatis kok dapet. Iya. Iya nggak? Iya. Ya kan? Jadi jangan mikirin uangnya dulu. Salah. Kalau saya mikirin uangnya dulu, bisa jadi saya tidak akan bisa mendapatkan income yang cukup baik di Nuskin. Iya. Ya, oke. Sekarang ini kan ada dua sih. Kalau di bisnis direct selling tuh biasanya selain income yang biasa dijadiin pasti penarik, ya Iya, kan? Itu benar. tuh ini trip, ya Trip, kan? ya, Oh, betul. iya. Ya, Reward. reward. Nah, kita Ah, udah 2 reward. tahun nih nggak trip gara-gara pandemi, kangen banget ya. ya kan? Aduh. Terus kita tuh pas kangen-kangennya tuh pas di bandaranya, pas masuk kamar gitu Iya. gitu ya. Benar-benar. Pas Kejutan, foto-foto masuk kamar. sama tim Benar, gitu-gitu loh. benar banget. Walaupun seminggu ya capek banget sih karena pas itu kegiatannya padat Oh, kan. padat. Padat banget kita tuh Padat banget. nyampe hotel datang nyampe langsung jalan, Iya. pulang-pulang ke hotel jam 9 malam, tidur, besok pagi jam 6 berangkat siap. lagi Iya, gitu lagi, loh, iya. seminggu ya kan. Berarti kan Sampulnya. ngomongin trip nih, sekarang ikut trip pertama tuh ke Ke Dubai, Dubai, Abu dan Dhabi. Ya. Abu Dhabi. Dubai nah, dan berarti Abu udah Dhabi. berapa trip tuh Kak? Coba. Jadi Dubai dan Abu Dhabi, Pattaya. Pattaya, kemudian Sydney. ke Sydney, Sydney, ya. Tokyo, Tokyo. dan terakhir kan Moskow Moskow. itu kan belum jadi Tapi ya. dapat Diganti Ya. uang ya. Diganti dengan uang. Iya. Cash reward jadinya. Cash reward. reward. Mudah-mudahan tahun kualifikasi 2022 kan ya kita perginya ke Melbourne 23 ya. 23 Iya, ya, 23. 2023 ya kan. Mudah-mudahan sih kita dapat lagi ya. Amin. Karena udah kangen banget. Terus enaknya itu juga kalau trip tuh bisa bawa suami ke, bener nggak? Nah, benar, satu ID kan dapat untuk 2 tiket. Iya. Jadi nggak sepi gitu ya. Nggak Sepi di sepi. mana? Di kamar nggak sepi ya. Banyak hadiah di kamar. Wah, Nggak sepi. nggak sepi. Kalau Nuskin memang juara banget lah tripnya Iya. kan, selain dapat suami istri juga destinasinya juga keren-keren banget gitu. Tempat nginepnya juga Tempat ya. nginep itu minimal hotel bintang 5, Bintang 5 sih. tripnya juga skalanya skala mewah. Oke. Nah, kita kan ngomongin enak-enaknya nih, Iya. pertamanya nih. Iya komisi, ya trip ya kan. Sekarang suka dukanya nih Ike nih selama 8 tahun ada di bisnis direct selling. Mungkin Ah. dukanya aja kali ya. Dukanya, Iya, kesukanya kan tadi Suka udah. kan kan? Udah. Udah. Dukanya. Kalau ayah kerasa dukanya apa ya? Karena waktu itu kan ya kita bagi-bagi tugas ya. Ya bagian langsung face to face ke customer, ke tim, udah Iya. apa di belakang layar. Ya apa aja di belakang layar ya
Banyak. lah. Tapi salah satunya adalah kan waktu itu kan bisa ngelihat tengah bulan nih siapa yang udah achieve, siapa yang belum, kasih bikin Excel ya. Excel. Oh, orang ini kurang, ngingetin forward, ini kurang ini seperti itu. Terus cek lagi pas minggu ketiga siapa nih yang sudah hijau achieve maksudnya, Iya. yang perlu gerak cepat lagi siapa. Nah itu salah satunya itu sih sebetulnya, tapi prosesnya ya dukanya itu kalau misalkan ada achieve ada tim yang tidak bisa achieve gitu. Terus yang duka banget sih kayaknya nggak ada deh. Nggak ada sih emang. Kenapa nggak ada? Karena kita melakukannya dengan hati. Itu bedanya. Kebersamaan dengan hati. Betul. Gitu. Jadi Tapi kalau kita jadi nggak dianggap ruwet gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu, misalnya doing bisnis ini dengan nafsu, pasti pada saat ditanya, wah duka yang keluar. Tapi kalau dengan hati kita enjoy, jadi tantangan itu nggak berasa, benar nggak? Tiba-tiba udah ngetrip aja ya. Jadi pada saat ditanya tadi duka, berasa nggak Tiba-tiba ada. udah komisian aja gitu ya. Kan achieve omset itu benar-benar tantangan ya, proses yang harus dilalui ya. Sempat juga bingung juga, nggak bisa achieve ini omset gitu kan, berarti harus berpikir keras gitu. Kurang 2 hari gitu kan, istilahnya akhir bulan kurang 2 hari gitu. Gimana ya gitu, gimana gitu. Dan ternyata kondisi seperti itu setiap pebisnis harus melaluinya. Iya, betul. Kalau nggak bisa melalui itu, istilahnya nggak lulus tes gitu ya, itu dia pijakannya kurang kuat. Harus kembali lagi mengingat goalnya. Apa yang mau mereka capai. Ini dukanya seperti itu, awal itu memang achieve omset itu tidak mudah gitu untuk pemula terutama. Apalagi yang memang mulai dari nol ya ini. Benar. Semuanya dari nol. Mulai dari nol terus membangun base customer, membangun tim, ya itu memang bukan pekerjaan mudah. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dikerjakan. Iya. Terus dukanya lagi menerima curhatan karena kita membawahi banyak orang. Jadi konseling juga ini. Jadi konseling. Jadi mereka nangis, kita ikut nangis gitu ya. Mereka tertawa, kita tertawa. Ya sedihnya pasti ada karena pasti ada crash gitu ya. Perselisihan itu pasti ada, itu mungkin dukanya dan itu nggak bisa dihindarkan. Itu mungkin dukanya. Tapi sejauh saya menjalani Nuskin ini, karena Nuskin ini basicnya memang dagang gitu ya, dan kalau cuma sekedar dagang kita nggak membangun bisnis, ini kita nggak akan semakin besar gitu. Kalau dagang kan paling cuma jual beli di pasar gitu. Betul. Tapi kalau bisnis kita mau merambah ke banyak cabang. Betul. Istilahnya gitu ya, harus melalui sesuatu yang besar, pemikiran yang besar, strategi yang besar, yang benar, terutama yang benar itu yang harus kita kerjakan. Kalau yang salah banyak, yang benar yang susah gitu. Kalau asal besar tapi nggak benar kan jadinya nggak berkah gitu. Ya ini yang banyak yang dihadapi ya. Itu 2. Yang ketiga mungkin ya proses persaingan ya, namanya berdagang, persaingan itu selalu ada ya, duka bersaing. Tapi memang dukanya berdagang begitu gitu. Kalau nggak melalui proses persaingan ya nggak akan tersaring. Oke. Memang sih di bisnis ini tuh Ike tadi udah bilang kan, memang harus dihadapi gitu kan ya. Semua leader yang sudah jadi itu dimulai dari distributor ya kan, sampai akhirnya dia selesai dengan dirinya sendiri, dia punya pengalaman, oh begini loh jadi LOI caranya, oh begini loh jadi eksekutif, baru dia bisa ngelit tim. Kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri, belum pernah ngalamin,
ya dia pasti nggak kira bisa ngelit, Benar. ya kan? Di bisnis ini memang tangga per tangga tuh memang harus dihadapi, dan memang caranya harus benar. Benar. Karena banyak sih yang jadi, tapi kalau nggak benar itu nggak lama, ya kan? Tiba-tiba udah nggak ada gitu kan ya. Iya. Banyak sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita petik di bisnis ini sih ya. Benar. Bukan hanya sekedar dagang dapat untung, enggak gitu loh. Apalagi kalau udah ngomongin tentang tim gitu kan ya. Iya. Kadang apa yang mau kita sampaikan nyampe ke sana tuh beda gitu kan ya. Beda. Terus ya namanya aja ibu-ibu baper terus yang satu baper ya udahlah gitu kan ya. Duka-dukanya itu. Itu suka dukanya kalau aku dukanya, ya. tuh. Dukanya tuh. Duka-dukanya tuh. Cuma kalau pas dipikir lagi, kalau sudah baikan gitu kan ya, ini ngapain sih kita kayak anak kecil, ya kan? Seiring waktu tuh jadi mikir, oh oke. Tapi semua pelajaran sih, jadi kita nggak ngulang lagi gitu kan ya, kita nggak ngulang lagi. Ya sebenarnya itu apa ya, part of proses ya. Ya. Jadi part of proses buat kita itu menjadi lebih mature, menjadi lebih dewasa sebenarnya. Karena mungkin kalau kita nggak mengalami itu ya Ya. kita nggak akan pernah menjadi pribadi yang Lebih baik. lebih baik, menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang pemaaf, menjadi pribadi pemurah. Upgrade Iya. diri. Iya, jadi upgrade diri itu akan jadi otomatis. Gitu. Kayak apa ya? Memang secara keseluruhan bisnis Nuskin ini emang humanis ya. Memang sejalan gitu Iya. dengan proses kita bermuamalah gitu, tuh sejalan aja, nggak ada yang melenceng, kecuali ada oknum yang melenceng aja Iya. gitu. Oknum mah pasti ada Jadi lah. kalau secara sistem proses mulai dari perhitungan komisi, pembangunan tim gitu ya, terus sama proses ini ya, strategi dan sebagainya ya, itu semua udah terstruktur. Dan apalagi di Vestim sendiri sudah mendapatkan mentor yang sudah pengalaman di situ. Jadi kalau yang mau join Nuskin gitu ya, di Vestim terutama akan mendapatkan mentor-mentor yang sudah capable, berpengalaman, dan insya Allah ya sesuai dengan namanya gitu. Sekarang kita ngomongin produk nih. Ini dijajar di sini. Ini berarti yang favorit. Apa gimana nih? Kalau produk Nuskin sendiri itu kan banyak ya. Cuma yang pemakaian pribadi banyak banget sebetulnya. Jadi mulai dari sampo kita pakai juga. Ini yang biasa dipakai sehari-hari gitu Iya. lah ya maksudnya ya. Daily use ya. Dari pasta Roll gigi. Pasta gigi, Anak-anak roll-on. itu Roll-on. pakai pasta gigi. Pasta gigi. Banyak banget. Ya dari artinya kita. apa? Kita bisa konsumsi produk Nuskin itu buat seluruh anggota keluarga. Benar. Jadi nggak ada istilahnya produk mubazir gitu. Nggak ada. Masih bisa dipakai sendiri karena memang bagus Ya, produknya produknya bagus dan gitu bisa ya. memberi manfaat. Benar. Nah, Sebagai couple planner itu apa sih yang mungkin bisa terus bantu buat yang ikat. bisa apa? Hal kecil yang biasa dilakukan Rustam Oke. buat ngebantu Ike, dan itu nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain Ya. gitu. Namanya couple planner ya, artinya couple saling melengkapi. Ya. Bisa aja couple ini minatnya sama, ekspertasnya sama, atau bisa jadi berbeda. Ya, yang berbeda ini yang bisa saling melengkapi. Ya. Misalkan dia jago di ngomong bagus Presentasi. Komunikasi skillnya Communication bagus, skill. pendekatannya bagus, gitu. Personal approach-nya bagus. Personal approach-nya bagus, begitu. Silahkan di situ. Sisanya, misalkan contoh aja, bungkus-bungkus, ngantar paket, ambil produk Iya. di kantor WC Serpong atau di Itu situ walaupun hal kecil tapi nggak semua nggak pasangan semua. mau Ah, melakukan itu, bener kan Artinya ya? saling meringankan, saling Iya. Iya, betul. tujuannya sama. Ibaratnya gini, kalau pengen bangun rumah tidak semuanya tukang bata.
Ya. Ada beberapa orang di situ yang punya Iya. expertise masing-masing untuk Membangun membangun sebuah sebuah rumah yang bagus, Iya. yang kokoh seperti itu. Mirip dengan couplepreneur. Itu contohnya lagi apa ya? Iya sih. Tapi cukup banyak sebenarnya. Cukup banyak kalau Iya. mau didetilin sebenarnya. Ya. Jadi bukan hal kecil itu, hal besar. Ngantar kemana ke customer juga. Sebenarnya Oke. cuma nganterin, bungkus paket. Itu sudah lebih dari Itu cukup Sudah. sebenarnya. Kalau buat Mungkin saya ya, Ah. saya tuh nggak rapi kalau bungkus-bungkus. Jadi begitu dia yang bagian bungkus itu hal besar menurut saya. Iya. Karena kalau saya yang maksain itu jelek, diumpel-umpel gitu loh. Iya, Jadi bener. nggak ada bantuan seseorang itu dianggap kecil. Kalau buat orang yang nggak bisa itu besar, Ya, benar betul. nggak? Hal kecil buat kita bisa jadi hal besar buat Iya, yang benar. jarang atau yang kurang ya ini ya. Toh hasilnya juga buat sekeluarga Iya, kan. hasilnya kan satu tim itu, Iya. couplepreneur itu. Karena kalau saya perhatikan sih kalau yang disupport suami itu ngerjainnya tuh jadi ya itu enjoy. Jadi pas lagi prospek ditolak gitu kan ya. Kalau yang pergi sendirian tuh kayak jek gitu. Ya kan? Tapi kalau bareng suami ya udah nggak apa-apa, habis prospek ya kita bisa jalan berdua sama Iya, suami habis- kayak gitu loh. Habis kita habis prospek, misalkan nggak bagus, misalnya ditolak, yuk kita jalan ke Iya. makan di mana yuk. Jadi nggak dianggap, jadi kita jadinya enjoy jalaninnya. Beda kalau sendirian tuh, kalau pas ditolak, udah mumet tuh. Masih mending kalau misalnya pas nggak mau prospek lagi. Teman-teman, kalau mau join di bisnis ini jangan terlalu banyak yang dipikirin. Maksudnya jangan menunggu sempurna baru mau jalan gitu kan ya. Justru Anda berjalan dulu, nanti di Dalam kilometer berapa gitu kan ya, barulah Anda bisa jadi sempurna gitu kan. Karena sempurna yang benar-benar tuh nggak ada gitu kan ya. Iya. Kita belajar nanti di kilometer sekian kita belajar, kilometer sekian kita belajar gitu kan ya. Jadi selama masih di bisnis ini sih saya bilang setiap level title itu pembelajaran. Iya. Benar ya teman-teman, jangan ragu untuk minta bantuan mentornya masing-masing gitu kan ya, atau upline-nya masing-masing. Jadi masalah itu bisa dipecahkan, bukan masalah upline atau mentornya lebih pinter, bukan, cuma kami pernah melalui belokan dan tikungan itu yang teman-teman belum lewati gitu kan ya. Jadi hanya masalah jam terbang saja, bukan masalah kami lebih pintar, tidak gitu kan. Lakukan yang terbaik jika Anda merasa itu benar, dan tentukan tujuan yang jelas dulu agar Anda merasa ringan untuk mencapainya. Begitu, Mbak. Oke. Keren. Ika tuh memang singkat, padat, Terpercaya. jelas gitu. Kayak Full meaningful. meaningful gitu kan ya. Ini 2000 convention 2018. Jadi pencapaian 2017 4 tahun ya menuju Iya. Blue Diamond ya. Blue Diamond. Iya. Mudah-mudahan next stepnya tim elit ya Kak ya. Amin. Amin. Sangat Itu ditunggu. kami yang sangat menunggu Oh itu. iya. Oh berarti saya yang harus bekerja gitu. Karena nah ini teman-teman bedanya ya kalau saya mau cerita tentang proses ini nih. Jadi kalau di bisnis biasa itu kan ya kan kita saingan tuh gitu kan ya. Tapi kalau di bisnis direct selling tuh saat kita mencapai itu ya nangis sih nangis, bangga iya gitu kan ya. Cuma begitu organisasi yang dapat nih begini gitu kan ya, seperti yang kita dapat itu tuh berasa kayak apa ya, nemenin anak nikah padahal belum tahu Wisuda. rasanya Wisuda. nemenin anak wisuda gitu kan ya. Jadi kayak berbes mili, bukan bangga gimana kayak ini, tapi berbes mili gitu. Jadi pas Terharu. melihat Ika di atas tuh saya tuh cuma bisa ya Allah Ika akhirnya nyampe juga gitu kan. Setelah 4 tahun gitu ya. Masalah cepat atau lambatnya itu beda-beda ya tiap orang ya teman-teman ya, tergantung tadi saya bilang tergantung usahanya. Tapi untuk sebuah pencapaian menuju Blue Diamond dalam jangka waktu 4 tahun itu
lumayan cepat, karena ada juga yang sudah 10 tahun belum jadi Blue Diamond, ada juga gitu kan, benar nggak ya? Jadi intinya yang sudah kita dapat, kita tinggal bersyukur gitu kan. Selanjutnya kita usaha lagi, ya. Mudah-mudahan tim elit, kan Ika sudah ngalamin kalau start trip tuh enaknya gimana. Nanti begitu tim elit trip itu saya bilang sih 3 kali lipat lebih enak. 3 kali ya, bisa dibayangkan ya. Oke, terima kasih ya Kak ya. Saya juga terima Sama-sama. kasih Ya, banyak. terima kasih juga. Terima kasih suguhannya. Gak dimakan nih tapi Ayo coba di sana ngobrol. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan sekilas apa yang kami perbincangkan berempat, yang baik-baiknya silahkan diambil, yang tidak baiknya nggak usah dimasukin ke hati ya. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.